Hai hai hai. Assalamualaikum anak-anak kelas 3 yang keren. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan tim pengembang pembelajaran SD Kota Semarang. Bersama saya Bu Hera dari SD Negeri Purwosari 01 Semarang Utara. Dan kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 2. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti ada tujuannya, kemudian materi, dilanjutkan dengan kuis atau soal, dan ada juga soal AKM. Kita langsung aja ke tujuan pembelajaran hari ini ya. 1. Dengan membaca wacana percakapan, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. 2. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan dan membuat kesimpulan tentang sifat benda dengan tepat. 3. Dengan berlatih melempar dan memantulkan bola, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan menangkap dan memantulkan bola dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan arti penting menolong dan menceritakan pengalamannya menolong orang lain dengan percaya diri. Nah, anak-anak kelas 3 yang hebat. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Nah, ini dia. Massa benda adalah banyaknya zat dalam suatu benda, sehingga dimanapun berada, besarnya adalah tetap atau tidak berubah. Sedangkan volume benda adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Untuk lebih jelasnya, simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini ya. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Nah, menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Nah, yuk lakukan percobaan bersama ya. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Jadi bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar ya, Bu? Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, sekarang anak-anak kelas 3 yang oke, perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Berilah garis bawah untuk pernyataan yang benar. Yang A, balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Wah, coba kita lihat ya jawaban kalian ya. Lebih besar. Benar sekali. Nah, yang B,
ada bola yang kempes dan bola yang tidak. Nah, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil ya dari bola yang tidak kempes? Apa coba jawaban kalian? Lebih kecil? Coba kita cek ya. Oh iya, benar. Kalian hebat ya. Sekarang nih yang C. Ada 6 buah apel dan 1 semangka. Nah, 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Apa jawabannya? Sama. Coba deh. Oh iya, kalian ternyata hebat ya. Kita lanjut yuk. Nah, anak-anak kelas 3 yang selalu sehat, tahukah kamu? Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa sih beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Kita lanjut ya anak-anak kelas 3 yang keren. Selain massa, benda mempunyai volume. Apa sih volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang lebih kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Kita lihat akuarium A dan B. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, sekarang kita mempelajari tentang volume benda ya. Kalian bisa melakukan percobaan berikut bersama temanmu. Yuk. Tapi sediakan dulu alat dan bahannya. 1. Gelas ukur. 2. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. 3. Air. 4. Balon sebanyak 2 buah. Oke anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan ya. Dan langkah-langkah percobaan yang harus kita lakukan adalah: A. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. B. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Kita perhatikan untuk gelas ukur yang pertama, tinggi airnya segini. Kemudian yang kedua, setelah dimasukkan benda padat ke dalamnya, jadi berubah. Yang C, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Ada yang tahu jawabannya? Oke, pinter sekali. Jawabannya, setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air di gelas ukur menjadi bertambah. Sekarang yang D, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Sudah diperhatikan kan anak-anak? E. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Ayo, tuliskan pengamatanmu. Sudah? Coba kita cek ya. Ini dia. Setelah air ditambahkan ke dalam gelas, volume air dalam gelas menjadi bertambah. Lanjut ke F.
Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Ada 2 buah balon di sini. Yang satu kempes dan yang satu sudah diisi oleh udara. G. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Coba kita cek yuk. Jawabannya adalah balon mengembang setelah ditiup karena udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Anak-anak kelas 3 yang selalu ceria, pada percakapan antara ibu guru Siti dan Udin sebelumnya, mereka membicarakan tentang bola. Ada beberapa jenis bola, misalnya bola untuk sepak bola, basket, dan sepak takraw seperti yang diamati Dayu berikut ini. Setiap bola mempunyai massa dan volume yang berbeda. Setelah mengamati bola, kita bisa mencoba memantulkan bola tersebut ke lantai dan menangkapnya kembali. Seperti gambar beberapa latihan yang dilakukan oleh Udin dan Edo berikut ini. Kita lihat ya. Latihan yang pertama adalah memantulkan bola kepada teman. Nah, seperti ini. Kalian bisa mencobanya kan di rumah? Untuk latihan yang kedua adalah memantulkan bola ke lantai. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah memantulkan bola sambil berjalan. Nah, tentunya kalian bisa melakukan semua hal itu di rumah bersama teman-teman kalian. Kalian bisa bermain bola dengan senang dan juga badan menjadi semakin sehat. Lanjut ya anak-anak kelas 3. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Tapi tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. Ada yang tahu UKS? Nah, UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Kita harus menolong orang lain, sebab manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Tolong menolong juga menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Nah, setelah menyimak cerita singkat tadi, apakah kalian juga pernah mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Pastinya pernah kan? Kalian juga bisa menceritakannya ke teman atau keluarga. Tapi, kalau ada teman yang bercerita kepada kita, simak dengan baik ya. Jangan ngobrol sendiri. Anak-anak kelas 3, coba yuk kita kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda titik-titik. 2. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu titik-titik. Nomor 3. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki titik-titik dan titik-titik. Apa ya? Lanjut ya. Nomor 4. Massa adalah titik-titik. Sedangkan yang nomor 5, volume adalah titik-titik. Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal ini. Tuliskan di buku tugasmu ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal AKM numerasi ya. Di sini ada soal. Berapakah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut? Ada angka 473 dan 781. 473 ditambah titik-titik hasilnya 781. Kira-kira berapa ya? Jawaban kalian sama nggak dengan jawaban Bu Hera di sini? Nah, jawabannya 308. Wah, sama. Keren dong. Nah, pembahasannya adalah 473 ditambah titik-titik sama dengan 781. Jadi, untuk mencari titik-titiknya tadi atau X-nya adalah dengan cara 781 dikurangi 473. Hasilnya 308. Anak-anak kelas 3 yang selalu ceria, selalu ingat pesan ibu ya, yaitu 3M.
apalagi di masa seperti ini. Apa aja tuh 3M? Yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.